Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kami akan membahas informasi terbaru lagi terkait gambaran distribusi penempatan untuk P2 dan P3 formasi P 2023, bagi P2 dan P3 formasi P3K Guru 2023 yang tidak ada formasi kira-kira apakah dipindahkan, tidak ada formasi dipindahkan, kemudian sisa formasi itu tentunya bakal menjadi penentu kelulusan ya. Oke. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, terkait dengan gambaran distribusi penempatan bagi P2 dan P3 formasi P3K Guru 2023, kira-kira apakah tidak ada formasi dipindahkan seperti di P3K Guru 2022? Langsung saja kita to the point saja ke informasinya. Kalau kita berbicara mengenai distribusi penempatan untuk guru P2 dan P3 di formasi P3K Guru tahun 2023, tentunya Bapak Ibu harus memahami dulu bahwa yang diprioritaskan terlebih dahulu itu adalah pelamar guru lulus PG ya, guru lulus PG 2021. Nanti setelah misalkan guru lulus PG ini sudah penempatan dan masih tersedia formasi, maka akan dilanjutkan dengan sistem tes cat ya untuk THK 2 dan guru honorer negeri yang terdata dari 3 tahun terakhir ya minimalnya, kemudian TMP-nya itu sebelum Juni 2020 itu masuk di P2 dan P3. Nah, kira-kira bagaimana distribusi penempatannya? Nah, untuk distribusi penempatan daripada P2 dan P3 ini tentunya ada hal-hal yang harus Bapak Ibu ketahui terkait dengan seleksi menggunakan cat ya. Yang mana nantinya P3 itu akan mengikuti tes cat. Kemudian untuk satu formasi Bapak Ibu ya, satu formasi itu akan diwakili oleh 3 besar nilai tertinggi dari hasil cat untuk P2 dan P3. Nah, 3 besar ini itulah yang berhak mengikuti tes wawancara nantinya ya. Kemungkinan besar seperti itu mengikuti tes wawancara. Kemudian akumulasi nilai terbaik nantinya itulah yang bakal mendapatkan satu penempatan ya menjadi ASN P3K Guru. Jadi ingat ya, seperti ini tampilannya. 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Nah, bagaimana dengan mekanisme penempatannya? Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di seleksi P3K tahun 2023 itu nantinya formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan. Jadi nantinya yang menentukan penempatan ya, menentukan lokasi atau sekolah penempatan bagi P1, P2, P3, P4 itu adalah dari pemerintah daerah teman-teman, karena memang kemungkinan besar bakal mendapat kewenangan langsung dari Panselnas Bapak Ibu ya untuk menentukan sekolah penempatannya nantinya Bapak Ibu. Itu yang perlu kita ketahui dan Bapak Ibu juga perlu memahami akan hal itu. Nah, kemudian nantinya ya di P3K Guru 2023 itu tidak ada istilah lagi formasi dipindahkan ya. Formasi dipindahkan karena kenapa? Karena untuk penentuan formasi itu berkumpul secara keseluruhan di Dinas Pendidikan. Jadi contoh misalkan seperti ini, anggaplah ini adalah P2 yang menjadi lulus ya, anggaplah ini P2 lulus menjadi ASN, tapi dia tidak bisa ditempatkan di sekolah C. Kenapa tidak bisa ditempatkan di sekolah C? Karena di sekolah C itu tidak ada formasinya ya. Kenapa tidak ada formasinya di sekolah induknya? Karena di sekolah induknya itu sudah kelebihan guru. Nah, kira-kira apakah formasi yang ada di sekolah A itu dipindahkan ke sekolah C? Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nantinya di sini yang mengambil peran itu adalah Dinas Pendidikan, karena semua formasi nantinya itu berkumpul di Dinas Pendidikan. Nah, yang nantinya mencarikan sekolah tempat bertugas bagi pelamar P2 ini yang dinyatakan lulus
ASN itu adalah pemerintah daerah. Nah, logikanya supaya tidak ada geser-menggeser Bapak Ibu ya, dan tidak ada istilahnya merugikan yang guru honorer yang lain. Logikanya seperti itu ya, itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman maknai terkait dengan distribusi penempatan. Jadi ingat, untuk distribusi penempatan P2 dan P3 itu nantinya seluruhnya pada Dinas Pendidikan. Di sini ilustrasi. Instansi memiliki 4 kebutuhan formasi tersebar di 4 sekolah, masing-masing satu kebutuhan. Kemudian dibuka 2 formasi. Jadi intinya seperti itu ya, kuota formasi terpakai, namun formasi tetap pada Dinas Pendidikan ya. Jadi seperti itu logikanya. Jadi nantinya itu anggaplah ada ada instansi memiliki 4 formasi tersebar di 4 sekolah ya, tersebar di 4 sekolah. Nah, kemudian masing-masing satu kebutuhan, dibuka 2 formasi. Jadi nantinya yang terpakai itu adalah dibuka 2 formasi. Yang terpakai itu adalah 2 formasi. Kemudian yang duanya lagi itu akan tersimpan ya, terkumpul di Dinas Pendidikan. Nantinya untuk penempatannya, nanti untuk guru yang memenuhi syarat itu tentunya nanti dicarikan sekolah oleh pemerintah daerah. Jadi nantinya untuk distribusi penempatan itu memang agak ada perbedaan sih teman-teman ya, dibanding di seleksi P3K Guru 2023. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh P2 dan P3 ya terkait dengan distribusi penempatan? Solusinya adalah baik P2 maupun P3 solusinya cuma 2, yaitu Bapak Ibu harus betul-betul belajar dengan baik dan benar agar nantinya Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai ujian CAT ya, nilai ujian CAT yang maksimal. Kenapa? Karena penentuan kelulusan P2 dan P3 karena mengikuti tes CAT itu berdasarkan ranking nilai teman-teman ya, berdasarkan nilai ranking tertinggi dan tentunya ketersediaan kebutuhan di sekolah. Jadi kita tidak usah dulu pikirkan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Yang jelasnya bagi P2 dan P3 itu wajib untuk mendapatkan nilai ranking tertinggi agar nantinya berpotensi untuk mendapatkan satu formasi menjadi ASN P3K. Nah, logikanya itu yang diandalkan itu adalah sisa formasi dari P1, sehingga secara otomatis akan banyak P2 dan P3 yang bakal bersaing untuk mendapatkan sisa formasi yang sudah tidak dipergunakan lagi oleh pelamar prioritas 1. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Oke, kemudian di sini kita ambil contohnya di sini teman-teman ya. Di sini kita lihat ya, ini adalah contoh pendistribusian formasi. Jadi logikanya itu kalau misalkan P2 dan P3 tidak ada formasi di sekolah induknya, sekolah induknya sudah kelebihan guru, maka nantinya itu akan dicarikan atau ditempatkan pada sekolah yang masih membutuhkan guru. Ingat ya, pada sekolah yang membutuhkan guru. Nah, jadi nantinya untuk tahapan pengisian formasinya itu dimulai dari guru lulus PG ya, kemudian THK 2, guru honorer negeri, dan lulusan PPG serta non ASN. Oke ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.